Tolong sekali lagi dijawab, ada orang, tidak ada orang, Allah ada? Orang lihat, orang tidak lihat, apakah Allah melihat? Orang tahu, orang tidak tahu, apakah Allah pasti tahu? Adakah yang luput dari pengetahuan Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah tertukar? Mungkinkah meleset? Mungkinkah mengecewakan? Mungkinkah ada yang bisa menghalangi? Mungkinkah ada yang bisa menolak? Sudah, itu intinya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Itulah kuncinya. Jadi kalau awal Ramadan berhasil melepas dari keinginan dilihat orang, diketahui orang, dalam kebaikan bentuk apapun, bahkan dalam maksiat juga, kita harus tahu bahwa Allah pasti melihat. Jadi sekarang sudah lebih enteng, Bu. Kalau mau melakukan beres-beres rumah, ada suami enggak ada suami, Allah pasti ada. Ini ada seorang tunanetra, ada seorang ibu-ibu di rumahnya dandan, rapih. Sehingga tetangga bertanya, "Bu, ibu rajin sekali rapi-rapi, penampilan selalu rapi, padahal suami ibu tunanetra." Memang suami saya tidak pernah melihat saya dandan dan tidak pernah tahu lagi rupa saya dan tidak pernah tahu bagaimana rumah ini rapi. Tapi Allah melihat semua perbuatan saya. Suami bukan Tuhan saya. Saya melakukan bukan supaya dipuji suami, tapi supaya diridhoi Allah. Yang menciptakan saya Allah, yang memberi rezeki kepada saya Allah. Yang memberikan pahala Allah, yang punya surga Allah. Kenapa saya berbuat? Karena ingin dinilai orang. Padahal orang sama-sama saja, sama-sama nebeng di dunia ini. La haula wala quwata illa billah. Jadi latihan pertama selama Ramadan ini adalah dalam kepompong Ramadan, latihan tidak sibuk dengan penilaian orang, tapi sibuk dengan penilaian Allah. Bukan cuek ya. Kalau orang cuek tidak peduli dengan penilaian siapapun. Kalau orang yang sibuk dengan penilaian Allah pasti akan dijaga sampai ke lubuk hati. Kalau sibuk ingin dinilai orang pasti cuma topeng yang dibagus-bagus. 2. Kunci kedua selama Ramadan kalau ingin sukses, Ramadan itu kan menahan nafsu. Nafsu makan. Tetapi bukan hanya nafsu itu saja. Jelas syahwat selama siang tidak boleh. Sebetulnya selama Ramadan ini bab latihan mengendalikan nafsu. Sebab kendaraan setan yang bagian nipu kita itu nafsu. Kalau nafsu tidak kita kendalikan, kita yang dikendalikan nafsu. Sudah kita lihat sendiri sekarang. Bagaimana orang menjadi keji, menjadi jahat, menjadi hina, menjadi zalim. Penyebabnya adalah diperbudak nafsu. Jadi setan mah menggunakan nafsu. Jadi kalau nafsu kita kendalikan, dia sudah tidak punya kendaraan untuk memperbudak kita. Makanya mumpung setan lagi tidak nipu di bulan Ramadan, jadi kalau kita ingin tahu kelakuan kita yang asli, ini bulan Ramadan. Karena setan lagi tidak nipu, kita udah ngaco. Berarti selama ini kita nggak ditipu-tipu amat. Udah ngaco sendiri. Ayo mulai Ramadan ini saum, apa yang paling penting? Saum mulut dari ngobrol yang tidak manfaat. Faliyakul khairan aul yasmut. Pokoknya selama Ramadan selain saum mulut dari memasukkan makanan, juga saum mulut dari mengeluarkan perkataan yang dosa, yang sia-sia. Pokoknya saum kecuali kalau baik baru bicara. Selebihnya, mungkin itu hikmahnya dibuat kurang harum ya. Tapi kan harum kasturi itu nanti di sorga ya. Di sini ya sesuai begitu aja. Mungkin itu hikmahnya ya. Bu, jangan celetak-celetuk, jangan banyak komentar. Pokoknya saum dari marah. Pokoknya selama Ramadan saum. Jadi nanti lebaran buka dong. Ramadan, saum, lebaran terlatih tidak menjadi pemarah. La taghdab walakal jannah.
Jangan marah, bagimu surga. Jangan marah-marah, bagimu surga. Saum apalagi Ramadan, selain saum mulut dari ngobrolin orang yang tidak baik, dari celetak-celetuk, dari banyak bicara, saum mata. Jangan segala dilihat karena dari mata turun ke hati. Ayo, jangan kebanyakan lihat barang. Yang gak pengen jadi pengen. Kalau udah pengen sholat jadi ngaco. Cicilan nambah. Padahal kalau udah punya gak berapa lama senengnya, betul? Jaga pandangan. Ini untung sudah rata-rata senior, ya lebih aman bagi saya. Harusnya saya lihatnya ke sini terus nih hadirin. Saum pandangan dari lawan jenis, saum juga pandangan dari kesenangan melihat duniawi karena sangat menyita waktu. Saum pendengaran, udah jangan sibuk ngedengerin yang arah robrol. Nanti jadi sepasang dosanya. Dia ngomong kita ikut mikul dosa. Mulut lebih baik banyak zikir. Mata baca Quran, telinga dengar Asmaul Husna, dengar tilawah Quran, dengar pengajian. Juga saum apa? Saum keinginan. Ramadan tuh harusnya bukan mikirin buka terus. Siapapun yang keseringan nanya berapa menit lagi, berarti udah gak betah itu saum. Ya, berapa menit lagi. Apalagi sambil ibu ngumpul-ngumpulin tomat, buah-buahan dan belewah. Itu kurang wibawa ya. Kita ini udah senior Bu ya. Kalau anak kecil masih mendingan ngumpulin makanan. Masa ibu mikirin sukro dan sebagainya. Udah pokoknya Ramadan tuh saum juga dari banyak keinginan. Jadi kita tuh benar-benar terkendali. Karena kita menderita tuh diperbudak keinginan. Ngegampangin urusan gara-gara keinginan. Kalau punya keinginan jangan dipenuhi kecuali yakin perlu baru tunaikan. Kalau hanya ingin tahan. Kalau perlu manfaat baru tunaikan. Jadi Ramadan adalah saat kita mengendalikan diri kita. Itulah yang akan membuat hidup ini bahagia kalau hidup ini terkendali. Insya Allah. Bulan Ramadan bisa dikatakan juga sebagai bulan latihan. Latihan terhadap apa? Melatih diri terhadap hawa nafsu. Melatih untuk menahan hawa nafsu kita. Nah, dengan kita melatih diri kita sendiri, insya Allah selama 11 bulan ke depan, kita dapat menjadi manusia yang tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi justru kita yang mengendalikan hawa nafsu kita. Masih banyak lagi ilmu yang akan dikaji di sini, jadi jangan kemana-mana, demi masa akan segera kembali lagi. Kakek, ayo dong bawa aja oleh bapak. Sampai di pinggir si kakek marah Pak. Kamu ini Ramadan nyiksa orang tua. Kakek kenapa udah ditolong marah? Saya baru nyampe nyebrang, jadi balik lagi.